Nah, kita bahas sekarang bank rekonsiliasi dan jurnalnya. Nah, sebelumnya kalau kita belajar ini, kita harus tahu dulu kenapa dibentuk yang namanya bank rekonsiliasi ini. Kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi bank. Nah, eh, sebagai bentuk pengendalian perusahaan, si perusahaan ini supaya kasnya ini aman, dia itu nyimpan uang itu di bank. Dia nyimpan uang di bank. Semua transaksi-transaksi itu akan melalui bank. Nah, misalkan di sini dia dapat pembayaran piutangnya, berarti kan penerimaan kas tuh. Nah, penerimaan kas ini nanti itu akan dia setorkan ke bank. Kemudian habis itu ketika dia akan melakukan pembayaran-pembayaran, nanti eh, dia cuma ngasih cek ke si supplier, misalkan ke supplier. Terus nanti supplier itu yang mencairkannya ke bank. Jadi di sini kita itu nggak ada megang duit sebagai perusahaan. Jadi kita semua transaksi yang kita lakukan itu semuanya melalui bank. Jadi kalau menerima kas nanti pelanggan ngasih ke kita itu cek. Berarti nanti ceknya kita tukarkan ke bank bertambah kas kita ke rekening kas kita di bank. Kemudian habis itu ketika kita ingin melakukan pembayaran, kita keluarkan kas. Nanti kita keluarkan cek, kita kasih ceknya ke si supplier. Nah, nanti supplier nukarin ke bank. Dia nukarin ke bank nanti berkurang nilai rekening kita di bank kasnya. Nah, jadi di sini ketika nilai berarti di sini ketika nilai kas kita catat di perusahaan itu bertambah, maka nilai kas kita yang sebenarnya di rekening perusahaan di rekening bank itu akan bertambah juga. Jadi di sini ketika kas di perusahaan itu bertambah, maka kas di bank harusnya bertambah juga. Ketika kas di bank berkurang, maka seharusnya di perusahaan juga berkurang. Jadi kayak gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, jadi ada sebuah keadaan di mana terjadi perbedaan antara saldo di perusahaan dengan saldo di bank. Jadi, em, seharusnya kan ketika kas perusahaan bertambah, maka bank bertambah. Ketika kas perusahaan berkurang, maka bank juga berkurang. Nah, namun di sini maka hasil nilainya itu seharusnya saldonya sama saldo kas yang kita catat di buku besar perusahaan itu akan sama dengan duit yang sebenarnya ada di rekening kita di bank. Nah, masalahnya itu ada keadaan di mana dia tidak sama. Nah, apa yang menyebabkan dia itu tidak sama? Contohnya di sini adalah outstanding check. Nah, outstanding check itu apa? Itu adalah cek yang beredar. Nah, cek yang beredar ini contohnya itu adalah kita kita kan melakukan pembayaran nih, melakukan pembayaran ke supplier. Nah, kita lakukan pembayaran kepada supplier, kita kasih cek ke supplier. Nah, ketika kita memberikan cek kepada supplier, maka kita akan mendebit utang usaha, dalam artian di sini hutangnya lunas, kemudian kita kreditkan kas. Jadi ketika kita kasih cek ke supplier, maka kas kita akan berkurang. Nah, kan baru kita yang nyatat nih. Nah, si bank itu kapan nyatatnya? Ketika dia menerima cek tersebut dari si supplier. Nah, masalahnya di sini si supplier kan nggak bisa langsung pada saat itu aja dia mencairkan ceknya. Pasti tunggulah besok lah atau kapan dia bakalan cairin. Nah, jadi ketika si bank ini belum mencairkan uh, cek tadi atau belum menerima cek tadi untuk dicairkan, maka si bank ini belum mengurangkan saldo rekening kita di bank kan. Nah, oleh sebab itu terjadi perbedaan antara saldo yang kita catat di buku besar perusahaan dengan yang tercatat di bank. Karena si bank itu baru akan mengurangkan atau menambahkan saldo kas itu ketika dia benar-benar mengeluarkan kas atau menerima kas. Nah, jadi kayak gitu. Atau kayak gini ceritanya. eh si pelanggan itu bayar piutang, bayar account receivable. Nah, tapi dia bayarnya itu nggak ke kita, tapi dia bayarnya melalui bank, dibayarnya ke rekening kita di bank. Nah,
dalam hal ini berarti ketika si bank itu menerima kas dari pelanggan untuk pembayaran piutangnya, maka kita kan nggak tahu, cuma bank yang tahu. Berarti kita di sini belum melakukan pencatatan, sedangkan bank udah menambah saldo kas di rekening kita, sehingga hal itu juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo kas di buku besar perusahaan dengan saldo kas di bank. Sampai sini paham? Paham, Kak. Nah, karena terjadinya perbedaan itu, supaya dia sama satu persepsi, kita nanti di akhir tahun pas penyesuaian, kan kita mau bikin laporan keuangan tuh pas tutup buku. Nah, kita kan pengen tahu berapa sih nilai saldo kas kita di laporan posisi keuangan yang harus dilaporkan. Nah, untuk menentukan nilai itu tuh kita harus lakukan rekonsiliasi bank untuk menentukan berapa sih sebenarnya nilai kas ini. Nah, itu dia. Jadi rekonsiliasi bank itu adalah uh, gunanya untuk menyamakan saldo di rekening kas perusahaan dengan di bank. Jadi berapa sih saldo rekening kas ini yang sebenarnya gitu. Nah, bank rekonsiliasi ini itu dibuat oleh siapa? Nah, bank rekonsiliasi itu dibuat oleh kita sebagai perusahaan, bukan bank. Jadi yang membuat rekonsiliasi bank itu adalah kita. Nah, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Ini contohnya di 83A. eh Akun kas dari perusahaan Remedy Medical Company pada tanggal 30 April 2014 mengindikasikan saldo sebesar 18.885. Sedangkan saldo kas di bank itu menyatakan 23.775 pada tanggal yang sama. Nah, berarti di sini kan terjadi perbedaan antara saldo bank dengan saldo si perusahaan. Nah, oleh sebab itu kita perlu lakukan rekonsiliasi bank. Nah, ini data-data yang terkait untuk kita lakukan rekonsiliasi bank. Jadi nanti itu kita minta ke bank, Bang, minta dong itu apa namanya tuh rekening koran. Nah, nanti kita lihat di rekening koran itu apa aja yang kas-kas yang diterima oleh si perusahaan mengenai transaksi apa aja atau yang eh, transaksi-transaksi pengeluaran kas nanti kita cocokkan di sana. Nah, jadi nanti taunya itu dari rekening koran kita minta ke bank. Nah, ini transaksi-transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut. Nah, kita diminta untuk menyiapkan rekonsiliasi bank, kemudian buatlah jurnal yang dibutuhkan. Nah, jadi ketika kita melakukan pencatatan ini, berarti kita melakukan penyesuaian. Nah, nanti kita bikin jurnal penyesuaiannya apa? Nah, kita jawab aja. Untuk bikin rekonsiliasi bank, itu yang pertama, bikin dulu nama perusahaannya. Nama, nama perusahaannya Remedy Medical Company. Remedy Medical Company. Nah, kita bikin di sini rekonsiliasi bank. Bank rekonsiliasi. Terus habis itu untuk periode kapan? Nah, periodenya ini 30 April 2014. 30 April 2014. Kenapa di sini nggak pakai kata 2014? Yalah. Nah, 30 April 2014.
Nah, 30 April 2014. Nah, kita bikin di sini uh, balance saldo bank, saldo cash balance per book. Hmm, itu per bank. Tabel ada punya. Bisa draw tabel. Mana draw tabel di sini? Nah, video. Mana draw tabel? Ini apa? Food. Food nih. Hmm, lah kerja gini aja. Tam bisa di draw kan jelek ini. Gimana draw tabel ya? Ini aja lah. Hmm, Nah, terus habis itu kita bikin di sini add. Di sini kemudian less. Add. Kemudian di sini less. Di sini less. Oh, berarti itu. Nah, Nah, bikin kayak gini. Ini nama perusahaannya. Terus Bank Rekonsiliasi Prode 30 April 2014. Nah, kita isi di sini cash balance per book sama cash balance per banknya. Nah, cash balance per book itu berarti cash balance-nya perusahaan itu sebelum penyesuaian berapa. Kemudian cash balance per bank itu saldo kas di bank itu sebelum penyesuaian berapa. Nah, kita catat di sini. eh balance per banknya itu 1888. Ini ini book, ini bank. Booknya 18.885. Ini.
18, 18, 85, kok di sana? 18, kok di atas dia? Itu membuat dia ke atas. Udah lah, ke atas dia tuh. Oh, punya aja ke atas ya. 18, 85. Berapa? 18, 885. 18, 885. Terus habis itu ini lagi nggak mau dia. Ini 23, 775. Bikin 23, 775. Nah, kita bikin ini, nanti kita bikin penyesuaiannya. Nah, kalau yang penyesuaiannya itu di add atau di less di bagian perusahaan atau bagian book ini, itu nanti harus dibikin jurnal penyesuaiannya. Sedangkan kalau di bank itu nggak perlu. Nah, jadi nanti kita sediain di sini jurnal, di sini aja. Jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Adjustment entries. Nah, kita bikin ini udah kita salin. Kemudian ini data-datanya. Yang pertama itu ada check outstanding, totalnya 7840. Nah, check outstanding itu yang kakak bilang tadi, check outstanding itu adalah cek yang masih beredar. Dalam artian di sini ceknya tersebut belum dicairkan oleh si pemilik cek. Jadi, eh cek di sini itu adalah sebagai pembayaran. Jadi ke kasusnya itu kayak supplier tadi. Supplier tadi kita kasih cek ke dia, berarti kita udah nyatat debit, hutang, kredit itu kas. Kemudian habis itu ceknya ini belum dicairkan ke bank, belum dia tukarkan ke bank. Harusnya kan kas kita di bank itu juga berkurang. Karena kita bayar bayar hutang ke dia kan, ke si supplier. Nah, masalahnya di sini karena si suppliernya itu belum nukarin ke bank ceknya, berarti si bank belum nyatat. Berarti di sini penyesuaiannya dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Si si kita udah nyatat nih. Perusahaan. Ya, di bank lah. Jadi di bank. Jadi kita udah ketika kita memberikan cek kepada si supplier, maka kita debit hutang, kredit, kas. Udah kita catat berarti nih. Nah, tapi si supplier ini belum nukarin uang ceknya ini ke bank. Berarti di sini masih outstanding dia kan, masih beredar dia, belum sampai ke bank. Berarti di sini si bank belum nyatat. Berarti oleh sebab itu karena si bank ini belum nyatat, maka kita bikin di sini catatannya. Nah, dia kan tadi pengeluaran kas tuh, outstanding check berarti kan pengeluaran kas menyebabkan kas kita itu berkurang karena outstanding check berarti untuk bayar-bayar cek yang digunakan untuk pembayaran. Nah, berarti tapi dia masih beredar. Nah, berarti di sini letaknya di less pengurang kas outstanding check. Nah, outstanding check itu nilainya berapa? Outstanding cek nilainya 7840. Bikin di sini 7840. Kita kurung karena dia kurang. Nah, terus habis itu kita lanjut yang kedua.
Deposit itu setoran. Setoran itu biasanya menambah kas. Jadi kita nyetor duit ke bank. Kalau kita nyetor duit ke bank kan bertambah tuh saldo rekening kas kita di bank. Jadi ada deposit sebesar 3580 yang menggambarkan itu penerimaan kas, kan resip nih, penerimaan kas tanggal 30 April. Nah, had been made too late to appear on the bank statement. Jadi agak telat kita setorin ke bank. Jadi ada penerimaan kas sebesar 3580 itu belum kita setorkan ke bank. Harusnya kan kita setorkan di bank nih. Nah, berarti di sini kita udah menambah nilai kas kita di perusahaan, udah kita catat jurnalnya debit kas, kredit misalnya piutang karena pembayaran piutang pelanggan misalnya. Nah, masalahnya ini kita belum kita setorkan ke bank duitnya atau cek yang dikasih sama pelanggan itu belum kita cairkan ke bank. Nah, berarti di sini siapa yang belum nyatat? Kita udah nyatat, berarti bank belum nyatat. Belum nyatet, Kak. Berarti kita kita catat nanti di bank, di bagian bank. Penambah atau pengurang? Dia penerimaan kas. Penambah. Tambah. Kita bikin ditambah. Namanya ini deposit in transit. Deposit in transit. Nah, deposit in transit itu berarti kita mau deposit yang masih dalam perjalanan, belum sampai depositnya itu ke bank. Jadi belum kita tukarin ke bank lagi. Belum kita uh, setorkan ke bank. Makanya dia masih deposit in transit. Setoran dalam perjalanan. Nah, nilainya itu adalah nilainya 3580. 3580. Nah, kemudian habis itu kita lanjutkan. The bank collected 3780 on a note left for collection. The face of note was 3600. Nah, jadi di sini yang kakak bilang tadi, si bank ini juga kadang dia bertugas untuk mengumpulkan piutang kita. Jadi si pelanggan ini dia bayar piutangnya itu nggak ke kita tapi ke bank. Dia setorkan ke bank 3780 untuk bayar piutangnya. Berarti di sini bank udah nerima kas, berarti dia udah nyatat kan si bank. Berarti kita yang belum nyatat, maka penyesuaiannya kita catat di mana? Di bank atau di book? Di book, Kak. Di book. Nah, dia kan penerimaan piutang tuh katanya the bank collected berarti penerimaan piutang penambah atau pengurang? Nambah, Kak. Iya, karena dia menerima kas berarti bank uh, collected it receivable by bank. Nah, kita bikin di sini itu 3780. 3.780. Nah, kadang itu kalau receivable ini ada not receivable. Not receivable itu kan biasanya ada bunganya tuh. Nah, kalau misalnya nanti ada bunganya berarti collected receivable by bank plus uh, interest revenue. Nanti biasanya si bank ini juga minta biaya fee. Jadi karena dia udah ngumpulin piutang kita, dia minta fee-nya. Berarti nanti collected receivable by bank ditambah sama interest revenue dikurangi sama fee untuk bank. Nanti kita catat berapa jumlahnya di sini. Jadi ditambah sama jadi pokok piutang nanti ditambah sama bunga dikurangi sama beban administrasi untuk bank. Nah, itu kita bikin angkanya nanti di sini. Kalau di sini kan itu pokoknya aja yang dibayar, nggak ada kata-kata tambahannya di sini. Berarti langsung aja kita catat 3780. Nah, kemudian habis itu
A check for 770 returned with the statement had been incorrectly recorded by Remedy Medical Co. as 700. The check was for the payment of obligation to Capelin for purchase on account. Nah, jadi cek sebesar 770 dikembalikan karena nilai had been incorrectly recorded by. Nah, jadi ceknya itu nilainya 770. Jadi kita ada cek nih. Ceknya itu kita gunakan untuk pembayaran hutang. Jadi kita keluarin cek untuk bayar hutang. Nah, cek yang kita keluarkan itu harusnya nilainya 770. Nah, berarti harusnya di sini kas yang dikredit itu adalah sebesar 770. Nah, masalahnya di sini kita nyatatnya itu salah. Jadi kita nyatatnya salah. Kita nyatatnya nggak kas dikredit 770, melainkan kas dikredit sebesar 700. Nah, berarti di sini kita salah nyatat kan. Jadi harusnya kasnya itu dikredit sebesar 770. Tapi kita mengkreditnya sebesar 700. Maka penyesuaian yang harus kita lakukan itu adalah kita kreditkan lagi 70 kan kasnya. Soalnya harusnya kreditnya itu 770, baru dikreditkan sebesar 700. Berarti harus kreditkan lagi sebesar 70 supaya nanti dikredit kas sebesar 70. Nah, dia kan dikredit tuh. Kalau dikredit itu berarti letaknya di bagian less nanti. Ini yang salah siapa? Yang salah itu si perusahaan. Berarti di sini kita bikin di bagian perusahaan check error. Check error by company. Nah, check error by company nilainya 70 penyesuaiannya. Nah, sebelumnya, kok lupa. Nah, di sini kalau ada penyesuaian ditambah atau dikurang, maka kita harus bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, ini yang collected receivable by bank ini kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau jurnal penyesuaiannya, kalau kita ada yang melunasi piutang, berarti debit cash kan? Debit cash. Nah, kemudian kreditnya apa? Tuh lunas piutangnya. Berarti kredit nanti account receivable atau not receivable biasanya nih. Not receivable. Nah, nilainya itu 3780. 3780. Nah, kemudian yang nomor 2, yang ini, yang mana? Yang ini, yang check error by company. Dia tadi digunakan, dia di bagian less kan? Di bagian less. Kalau di bagian less, otomatis nanti kreditnya itu cash. Less berarti cash berkurang. Berarti cash di kredit. Nah, cash di kredit itu nilainya 70 tadi. 70. Nah, dia gunanya tadi untuk apa? Gunanya tadi katanya belum lagi. Nah, gunanya tadi untuk pembayaran hutang. Maka teman si cash ini account payable. Nah, jadi ini error ini bisa yang di cash-nya itu di debit, bisa account payable-nya nanti di kredit tergantung pada penyesuaiannya itu cash-nya itu di add atau di less. Kalau di less berarti nanti dia di cash-nya di kredit, kalau di add berarti di debit nanti cash-nya kreditnya account payable. Dia tergantung untuk apa. Di sini kan katanya untuk pembayaran hutang, maka karena dia untuk pembayaran hutang berarti teman si cash ini adalah account payable. Bisa dia nanti kalau letaknya nanti errornya di debit, di add, maka debit cash, kreditnya account payable. Bisa dibalik-balik tergantung pada errornya itu gimana. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Enggak, Pak. Kalau enggak, kita lanjut.
Kak, yang 3.600 at face value itu tuh maksudnya, Kak? Ya Allah, salah, Kak. The bank collected 3780 and not left for collection. The face of not. Jadi, berarti di sini ada bunga nih. Kak, nggak lihat tadi. Berarti the face of not-nya 3600, 3780. Ini 3780. Berarti receivable plus plus bunga, pendapatan bunga, interest revenue. Revenue. Nah, jadi 3780. Terus berarti jurnalnya di sini dia tambah ininya 3600 ya face value-nya. Berarti pokok pokok hutangnya 3600. Terus habis itu tambah di sini eh, nah, kita tambah di sini interest revenue. Interest revenue. Nah, nilainya 180. Kayak gitu. Jadi face value itu pokok utangnya. Tapi karena kita terima di sini 3780, maka 180-nya itu adalah pendapatan bunga. Dah. Oh, udah, Kak. Makasih, Kak. Mm-mm. Terus habis itu ini udah check drawn 330 had been and changed by the bank. Change charge by the bank as 3.300. Jadi cek yang ditulis sebesar 330 itu salah dibebankan oleh bank sebesar 3.300. Jadi cek itu biasanya untuk pembayaran-pembayaran. Berarti ini terkait dengan duit keluar. Nah, jadi harusnya cash-nya itu kita kurangkan itu 330. Tapi si bank itu mengurangkan kas rekening kita itu 3.300. Jadi supaya dari 3.003 di kredit 330 supaya jadi kreditnya itu 3.300 berarti berapa tambahannya? Di kredit lagi berarti kan berapa tuh? Di kredit lagi sebesar berapa selisihnya? 3.300 dikurang dengan 330 2970. Berarti kita harus kreditkan lagi 2970 supaya yang 300 kredit 330 ini jadi kredit 3.300. Berarti harus kreditkan lagi 2970. Nah, yang salah ini itu adalah bank. Berarti kita karena dia di kredit, berarti letaknya di less. Nah, berarti di sini less check error by bank. Nilainya 2970. Ya, 2970. Nah, mudah-mudahan balance. Nah, kemudian habis itu gimana lagi nih? Bank service charge for April amounted to 110. Jadi nanti ini itu adalah beban administrasi bank. Nah, kalau beban administrasi bank itu tuh si bank yang langsung mengurangkan dari saldo rekening kita kan, berarti si bank udah nyatat, berarti kita yang belum nyatat kan. Soalnya kan yang mengurangkan saldo, yang langsung motong bank service charge ini biaya administrasi bank itu kan si bank. Berarti otomatis di sini bank udah mencatat, berarti kita yang belum. Nah, bank service charge namanya aja charge berarti pengeluaran kan, mengurangi kas. Maka letaknya di eh, perusahaan di less. Maka di sini disesuaikan di perusahaan di bagian less. Namanya bank service charge. Nah, nilainya itu 110. 110.
Lupa mengurungkannya. Ini udah jelas. Ini juga dikurung. Udah, habis itu kan kalau misalnya di bagian book ini atau bagian perusahaan ini kan harus dibikin jurnal penyesuaiannya. Maka ini kita bikin jurnal penyesuaiannya. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya itu adalah bank service charge. Terus habis itu kreditnya cash. Nilainya apa? Nilainya 110. Ini sini 110. Nah, udah selesai. Maka habis itu udah selesai kita bikin balance after adjustment. Nah, balance after adjustment berarti yang di add, ini berarti ini tambah ini, kurang ini, kurang ini. Berapa tuh? Sama dengan sum. Nah, dua-dua. Nah, nggak balance ya. Kan yang salah kita tuh. 23, 7, 35, 80. Ini udah. Tunggu. 23, 26 kurang 7 berapa? Dari 9. Ya, ini tunggu. Coba kita periksa lagi. Check outstanding 7840. Check outstanding dia di bank. Terus habis itu deposit 3580, deposit in transit di bank ditambah. Ya. 7840. The bank collected di perusahaan 3780. 3780. A check for 770. Return dikembalikan with the statement. Dikembalikan dengan statementnya had been incorrectly recorded. The check was for payment obligation juga. Ini kan berarti cek 770 dikembalikan. Atau di sini incorrectly by remaining sebesar 700. Atau kita salah mengartikannya ya. Ini yang sebenarnya. Coba Iya, kita. Kak. Yang sebenarnya Jadi, itu yang 700. salah. Berarti yang sebenarnya dia 700, yang dikembalikannya berarti yang salahnya 770. Nah, berarti di sini kalau yang 700-nya ini yang sebenarnya 700, seharusnya di kredit kasnya 700, tapi kita mengkreditkan kasnya 770. Jadi berarti harusnya itu ditambah, Nak. Jadi supaya yang kredit yang 770 ini jadi kredit sebesar 700 tuh harus didebitkan sebesar 70. Soalnya ini kredit kan, kredit 770 ditambah sama debit 70 tuh jadinya di kredit 700 saldonya. Jadi di debit, kalau debit berarti add. Kita debit add 70. Kita ganti di sini. Ini 70. Terus habis itu ini udah bukannya makin besar. Di check drawn for 330 had been announced check by the bank as 3.300. Ini apa maksudnya nih? Cek 330
salah error dicatat oleh si bank di bank sebesar 3.300. Kalau dibalik lagi itu kurang ditambah sini ya. Kalau yang benarnya 3.300, yang S-nya itu berarti kita salin sini ditambah ini kita hapus. Terus habis itu yang mana lagi nih? Masih belum. 22485. Ada yang salah nggak kakak nyatetnya? Coba periksa angkanya. 1885. Tunggu. Kak, yang face of note tadi nggak ngaruh ya Kak di di Enggak. balance? Enggak, itu Oh, langsung aja sebesar kas yang kita terimanya kan 3780. 3580 ya. Kak salah. Dia dia 3580. Bukan. Iya 3780. betul Ini Kak. 3780. 1885 23775 37 check outstandingnya 7840. The bank kolektifnya 3780. Ini 70. Check drawn 3.300 dikurang 330 berapa? 3.300 dia 2970. Ya kan? 3.300 dikurang 2970. Jadi tunggu. Ceknya itu sebenarnya harusnya dikurangnya itu 3.300. Tapi kita mengurangkannya baru 330. Berarti harus mana sih? Harusnya yang dikurangkannya itu 3.300. Tapi kita baru mengurangkan itu ditambah lah, nak. Iya, mana ditambah. Tuh. Ceknya itu harusnya dikurangkan itu 3.300. Tapi di sini baru kita kurangkan itu sebesar 330. Kenapa harus ditambah? Yang sebenarnya tadi kalau yang di atas itu asnya 70 di atas, nak. Tunggu. 70, 700 harusnya berarti 70 lagi tambah. Harusnya dibebankan 700, tapi kita membebankannya 70. Berarti ini harusnya dibebankan 3.300. Harusnya dibebankan 3.300, tapi kita membebankan 330. Pusing ya. Nah, harusnya kita itu membebankan di kas di kredit itu 3.300 nih. Kas. Harusnya dibebankan di sini di kredit 3.300. Nah, tapi di sini kita baru membebankan itu sebesar 330. Pas 330. Nah, supaya yang 330 ini jadi 3.300, harus dikurangkan lagi, harus ditambah lagi pengurangnya. Berapa tuh? 970 kan?
Itu gimana? Yang sebenarnya kan itu 3.300. Atau gimana tuh? Cek yang dikembali. Cek yang ditulis 3.300. Kita yang errornya 330 kita catat. Harusnya dibebankan itu 3.300. Berarti di kredit di sini 2970. Benar tadi tuh kreditnya. Mana? Tapi jadinya makin kurang ya dia. Kalau di sini kita taruh 19. 16.545. Kok beda dia ya? Tujuh, dua, tiga. Itu emang soalnya salah ya. Yang cek sebesar milik korektor dan dimiliki kalau cek was payment. uh, Cek error by company-nya dikurang nggak sih, Kak? Yang cash balance per book-nya, Kak? yang mana? Yang cash balance per book-nya, Kak. Cek error by company itu, Kak. Nggak dikurang, Kak? Tadi awalnya kita kurang kan? Dia akak tanya yang cek 770 yang return with the statement had been incorrectly recorded by remedical company as 700. Itu yang sebenarnya yang mana? Cek 770 dikembalikan karena salah dicatat oleh perusahaan sebesar 700 atau yang 700-nya itu yang sebenarnya. Gimana kalimatnya tuh? Kalau yang sebenarnya 700, yang sebenarnya ceknya itu 700 tapi kita nyatatnya 770. Maka dia 770 nggak sih yang sebenarnya, Kak? yang sebenarnya 770. Yang dicatatnya 700. Tadi Iya, kita Kak. pakai itu salah, nggak balance juga. Balance, Pokoknya Kak. balance. Tunggu coba. Pas tadi kita pakai yang C itu dia nggak balance atau salah ngitung ini. Nah, dia kan kayak gini kalau misalnya ini kan kas nih, kita bikin kayak buku besar gitu ah. Kita bikin kayak buku besar. Nih, mana nih? Nah, kita bikin kayak buku besar gitu, tiga. Hmm. Yang sebenarnya itu kita taruh saldonya di sini nanti. Nah, yang sebenarnya kita taruh saldonya di sini. Saldo yang sebenarnya itu di mana? Saldo sebenarnya nomor D itu berapa? 700. Jadi kan cek 770, harusnya ceknya itu kan 770, tapi dicatatnya 700 gitu kan? Atau gimana? Ceknya 770, tapi berarti kalau dia catat yang ceknya itu nilai yang sebenarnya 770, maka 770 kita taruh di bawah nih. Jadi yang sebenarnya kita taruh di bawah nih. Yang kita catat kita taruh di atas di sini. Yang kita catat yang salah nilainya itu 700. Nah, jadi supaya yang 700 ini jadi 770, itu dikredit di sini 70 kan. Nah, kalau dikredit tuh otomatis di less letaknya. Kita bikin di less. Kalau dia di less, check interest ini. Kalau dia di less berarti 70. Nah, 70 berarti sama kayak jalan yang tadi kan.
Yang tadi gini. Terus habis itu yang error error by bank yang ini lagi cek drawn, cek yang ditulis 330 salah dibebankan oleh bank. Dia bebankan berarti kan 3.300 nih, sebenarnya kan 330. Gitu kan soalnya yang F nih, yang E nih. Nah, kalau yang sebenarnya berarti kita bikin lagi di sini yang sebenarnya 330. Tapi kita nyatatnya 3.300. Gitu. Tapi Kita bang yang nyatat. catat, Kak. Iya, ini supaya supaya apa aja? Boleh kita sebagai alat bantu kita aja yang ini. Nah, berarti supaya yang 3.300 ini jadi 3.330 berarti harus di debit kan? Di debit selisihnya ini kurang mana ditambah ya? Itu harusnya kan? Supaya 3.000 ini dikredit. Kok agak error nih? Kok ditambah, Kak? Eh, Ini di kan 330 tuh yang diterima, 3.300 yang diterima. dikurang 29. Dikurang sama ini kan. Itu kan supaya 3.300 ini jadi ini 2970. Letaknya di less. Nggak balance. Atau ini ada yang nggak hitung. Coba pakai kalkulator biasa. Di mana letak balance-nya? Kak, yang 3.300 tuh yang dicetak kan, bukan ditarik ya kan? Kak, Yang mana? 3.300 tuh yang dicatat kan, Kak, bukan ditarik kan? Bukan diambil uang. Jadi ceknya itu sebenarnya nilainya berapa di sini? Yang nilai sebenarnya cek ditulis 330 itu salah nyatatnya. Dibebankan oleh bank 3.300. Berarti 3.300 ini yang salah atau yang benar? Jadi medical coding ambilnya 330 atau 3.300? Berarti kan ceknya 330 tuh. Ceknya itu berarti ceknya itu tertulis 330. Tapi kita nyatatnya 3.300. Tapi si bank nih malah mengurangkan saldo kita itu 3.300. Harusnya dikurangkannya itu 330 aja. Berarti les di medical code, Kak. Tunggu loh. Jadi kan di sini kan ah harusnya kan dikurang itu 3.330. Tapi malah dikurangkan 3.300. Jadi supaya yang 3.300 ini yang dikredit ini jadinya 330, gimana sih? Tunggu loh. Cek yang ditilik dari bin errors check by the bank. Cek 3.300 itu iya. Iya ini. Ceknya itu harusnya dikreditkan itu 330 aja. Berarti di bawah nih yang sebenarnya. Tapi malah kita ditulis oleh bank itu 3.300. Jadi supaya yang 3.300 ini kok kakak kayak gini ya Allah. Iya benar kakak yang pertama tadi. 3.300 dikurang di sini dikurang kan. Sini ha. Kalau dikurang tuh letaknya di debit. Astagfirullah. 2970. Jadi kan supaya 3.300 ini jadi 330 tuh di debit 2970. Nah, berarti ini kurang ini kan. Di kredit kan. Kak, coba lihat tabel yang di atas tadi, Kak. Berarti dia di debit. Kita pindahin di debit. Mudah-mudahan balance.
ganti di atas. Ini balance nih mah. Udah. Ini hasil pertamanya 425-nya nih ya, dari mana datangnya nih? Selisihnya nih berapa selisihnya nih? Cek error 18. yang apanya belum aku hapus lagi, Kak. Kan dia di les, Kak. Oh, harusnya dia di mana tadi? Debit kredit. Bener kita yang ini ya. Iya, Ini Kak. bener kan? Cash kredit. Berarti yang di debitnya kehapus. Dah. Nah, ini jawabannya. Jadi nanti eh untuk tahu dia di debit atau di kredit, bikin aja kayak buku besar kas, taruh yang sebenarnya di bawah, terus yang kita catat di atas. Nah, supaya yang 3.300 ini jadi 330 tuh 2.970 di debit dia dikurang. Kalau di kredit juga tuh dia ditambah jadinya. Kalau di debit tuh dia dikurang. Kayak buku besar jadi 300. Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Kak, yang kalau salah catat di atas, kalau enggak tercatat di bawah itu Kak. Apa? Kalau yang salah catat letaknya di atas, kalau Iya, yang salah dicatat di catat bawah. di atas, yang di bawah yang sebenarnya. Yang salahnya di atas, nanti yang di sini yang penyesuaian. Data penyesuaian di nomor 2 nih. Nanti kalau penyesuaiannya di debit, kas berarti letaknya di add. Kita taruh di add sini. 970. Kayak gitu. Kayak tadi yang sebenarnya itu tadi yang sebenarnya 70, 700. Yang sebenarnya 700. Mana nih? Yang sebenarnya ini yang sebenarnya 770. Kita taruh 770. 770. Nah, yang kita catat 700. Dia kan karena pengeluaran, makanya kita pakai saldonya ini di debit kan. Di kredit. Tapi kalau dia pemasukan, maka kita taruh di sini di debit. Kalau dia penerimaan kas yang salah catat, maka kita taruh saldonya itu di debit. Karena dia untuk pembayaran, berarti dia pengeluaran kas, makanya kita taruhnya itu di kredit. Maka seharusnya di sini yang kita kredit kan 770. Ini yang kita catat 700. Jadi supaya 700 ini jadi 770, berarti harus ditambah 70 kan. Kalau ditambah, berarti kan harus sama sama tempatnya, sama-sama kredit. Tapi kalau misalnya ini kalau kurang, dia harus dikurang misalnya, maka taruh di debit kayak tadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, kita lanjut soal baru yang nomor 2. Nomor 2, jurnal entry-nya dibikin sama si yang bagian perusahaan aja. 4. Nih, 4 nih lagi ya. Hilang dia nih. Nah, kita hapus saja ini. Kalian kan udah nyatet nih. Eh, baru aja lah. Enggak, saja lah. Kak, tunggu dulu Kak. Ya, apa yang tunggu? Ini. Nah, hapus ya ini. Nah, terus ini dihapus. Terus ini hapus. Ini hapus. Terus ini hapus. Terus kita lanjut soalnya. Kenapa nggak bisa dipencet nih? Nah, ini soalnya namanya Feedback Company. Kita ganti namanya Feedback Company. Feedback Company. Nah, tanggalnya Agustus 2014. 31 Agustus
Bagus. Hmm, 14. Terus habis itu di sini katanya the cash account dari perusahaan akun kas perusahaan tanggal 1 Agustus 2014 mengindikasikan nilai saldo 12.190. Selama bulan Agustus, ini tanggal 1 Agustus ya. Ini tanggal 1 Agustus awal bulan. Sedangkan ini 30 April, ini akhir bulan. Ini akhir bulan dapat saldonya segini. Nah, saldo akhir bulan itu yang kita masukkan di bank rekonsiliasi. Nah, kalau yang ini, kenapa pas di sini nih lambat dia hilang-hilang. Nih. Kalau ini tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus berarti awal bulan. Saldo awalnya. Jadi saldo awal kas perusahaan itu 12.190. Terus selama bulan Agustus ada cash deposit, ada penerimaan kas sebesar 28.100. Dan kemudian ada cek. Kalau deposit ini terkait penerimaan kas, kalau cek ini biasanya itu terkait dengan pengeluaran kas. Ada cek yang dikeluarkan yang ditulis itu sebesar 33.010. Nah, di sini yang kita masukkan ke bank rekonsiliasi itu berarti kan saldo tanggal 31 Agustusnya, bukan saldo tanggal 1 Agustus nih. Kan bisa aja kita masukin 12.190 nih. Tapi masalahnya enggak, itu yang diminta, yang dimasukin itu adalah yang saldo akhir bulannya. Saldo akhir bulan itu berarti saldo awal bulan ditambah dengan penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas. Berarti itu kan saldo akhir bulan nanti. Saldo akhir bulan berarti saldo awal ditambah dengan segala penerimaan kas dikurangi dengan segala pengeluaran kas. Kita cari 12.190 ditambah 28.100 dikurangi dengan 33.010. Dapatnya berapa? 12.190 ditambah 28.100 dikurangi dengan 33.010. Dapat 72.80. Nah, kita catat yang 72.80 nih. Terbuk 72.80. Nah, kemudian habis itu cash balance per banknya ini tanggal 31 Agustusnya 12.550. Jadi harus sama tanggal 31 Agustus 12.550. 12.550. Nah, kemudian habis itu kita sesuaikan outstanding check tadi kan dikurangi di bank. Berarti ini dikurangi di bank. Berarti outstanding check bikin di sini outstanding check. Outstanding check berapa? Pak Anda ingat? 7440. 7440. Kemudian habis itu deposit representing receipt had been made to let. Ini berarti deposit in transit kan. Deposit in transit itu ditambah di bank. Bangka. Berarti di sini deposit in transit. Berapa nilainya? 2880, Kak. 2880. Kemudian habis itu the bank had collected for bike company 2080 on net left for collection. The face value of note was 2000. Berarti not collected by bank 2080 tambah interestnya 80. Berarti itu kan ditambah di per book, berarti cash notes collected by bank 2080. 2080. Nah, kita bikin jurnalnya.
Ini 2000. 2000. Ininya 20, 80. Berarti interest revenue-nya 80. Nah, kemudian habis itu cek 580 dikembalikan di statement had been incorrectly checked by S850, berarti cek yang sebenarnya 580. Nah, cek ini kan untuk pengeluaran kas tuh, pengeluaran kas berarti kita pakai alat bantu tadi. Harusnya berapa? Cek 580. Harusnya 580. Harusnya di sini 580. Tapi kita nyatatnya harusnya 580, tapi kita nyatatnya 850. Ini yang 580 yang sebenarnya, tapi kita nyatatnya 850. Nah, jadi supaya 850 ini jadi 580, berarti kan harus dikurang tuh. Berarti kalau dikurang, berarti di debit. Nah, berarti 270 di add. Yang salah siapa? Yang salah by Kita, Kak. bank. Mana by bank mah? By bank. Berarti bank yang salah. Kan? By bank. Bank yang salah. Yang salah bank di debit. Debit berarti di sini cek error. Cek error. Nilainya 270. 270. Terus habis itu ini udah cek 640 dikembalikan with statement recorded management. Ceknya itu 640 tapi kita catat 460. Untuk pembayaran berarti di kredit letaknya. Oke, tadi berapa yang sebenarnya? Yang sebenarnya yang sebenarnya yang sebenarnya 640. Yang sebenarnya 640, tapi kita catatnya 460. Nah, jadi supaya 460 ini jadi 640, berarti itu harus ditambah. Kalau ditambah tuh harus dikredit, sama-sama dikreditkan. Kurang. Ini. Nah, berarti dikredit 180. Berarti letaknya di less. Yang salah siapa? Kita. Nih. Nah, yang salah kita perusahaan. Salah kita perusahaan berarti di kredit di kas, di less. Di less letaknya berarti cek error. Cek error nilainya 180 di kredit. 180. Nah, kemudian habis itu bank service charge. Oh ya, kita bikin jurnalnya. Kita bikin jurnalnya cek errornya untuk pembelian. Untuk apa tadi? Nih, on account berarti untuk pembayaran hutang. Pembayaran hutang, cek errornya 180. Ready ini kan dikurang. Sama-sama dikurang kan? Ya. Sama-sama dikurang udah. Terus habis itu ini udah salah apa nanti apa ini enggak. Terus bank service charge bulan Agustus itu 20. Kita catat bank service charge berarti di perusahaan yang belum nyatat karena bank udah membebankan berarti dikurang di perusahaan 20. Bank service charge 20. Bank service charge 20. Kak lupa ininya kurangnya. Di situ ini
Terus habis itu 20 bank service charge-nya, jurnalnya. Terus habis itu ini udah uh, a check for a check for 900 from Murdoch was returned by the bank due insufficient funds. Nah, ini maksudnya itu adalah cek kosong. Cek kosong itu apa? Cek kosong itu adalah pelanggan ngasih cek ke kita. Berarti kan pas kita ngasih cek ke pelanggan, pas pelanggan ngasih cek ke kita, berarti kan kita umpamakan kita dapat duit tuh untuk pelunasan piutangnya. Berarti debit kas, kreditnya nanti piutang. Nah, tuh bank baru akan mencatat penerimaan kas ini ketika kita nukarin ceknya itu ke bank kan. Nah, ternyata ketika kita menukarkan cek tersebut ke bank, ternyata ceknya itu nggak bisa dicairkan. Kenapa nggak bisa dicairkan? Itu karena eh, ternyata rekeningnya si pelanggan tadi di bank itu nol saldonya atau nggak cukup sehingga cek tadi gagal dicairkan sehingga cek yang tadi itu gagal dicairkan. Berarti kan ceknya itu nggak berlaku kan? Berarti otomatis yang awalnya kita udah lunasin piutangnya si pelanggan karena ceknya nggak bisa dicairkan, berarti gagal pelunasan, nggak jadi kan piutang tadi bisa dilunasi, maka otomatis awalnya kita udah debitkan nih, ya, perusahaan udah debitkan kas, karena ternyata nggak bisa dicairkan, berarti kita harus kreditkan lagi kas, maka kreditkan berarti letaknya di les di perusahaan, les perusahaan 900. Namanya NSF check atau cek kosong. Ini NSF check. Nah, NSF check. Nah, jurnalnya apa? Kan awalnya tadi tuh kita pas terima cek dari pelanggan tuh kan debit kas, kreditnya piutang. Nah, namun masalahnya di sini piutangnya nggak jadi lunas. Berarti kita munculkan lagi piutangnya. Munculkan piutang berarti account receivable, kemudian kreditnya cash. Nilainya 900. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, berarti ini kalau nggak ada, kita coba balancekan dulu. Cash balance after adjustment. Summary-nya ya, balance ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Yang cek kosong tadi, paham? Paham, Kak. Nah, silakan dicatat. Kakak kasih tugas lagi enggak ya? Enggak usah lagi. Kak, di yang sebelumnya tuh ada interest revenue. Boleh Kak? Yang di sheet Iya, 2 Kak. iya. Coba lihat Tambah akun di sheet 2 Kak. itu 80. Soalnya kan kita nerimanya 2080. Face value dari notes-nya cuma 2000. Berarti kan ada interest revenue 80. Hmm, ada soal satu lagi. Untuk rekonsiliasi, kita dudukkan kali rekonsiliasi ini sekarang ya. Tunggu dulu. Di buku itu, Kak, kalian
Kalian catat lah dulu yang mana mau dicatat. Jadi beda soal tadi sama soal pertama sama soal kedua. Jadi kalian harus perhatikan yang saldonya itu diketahui itu saldo awal atau saldo akhir. Kalau saldo awal berarti harus ditambahkan dulu sama penerimaan sama pengeluaran kasnya. Nah ini ada soal kemarin. Beda lagi kita coba chapter berapa ya? Cash. Cash ini chapter yang soal inventory. Inventory. Jadi besok kita tinggal piutang aja. Dia soalnya macam-macam soal untuk cash ini. Rekonsilasi gimana kemarin? Kayaknya P713. P713. Kak foto dulu. Coba. Kalian sampai jam 6 nggak apa-apa kan? Soalnya takut Bapak enggak. Soalnya entah yang mana. Soalnya kata Bapak juga mau ngasih soal. Soal apa, Kak? Soal ujian. Kayaknya soal Oh, ujian tuh yang Bapak suruh tuh, yang suruh ajarin latihan tuh. Soalnya Bapak bilang ujiannya tetap pada jadwal. Jadwal ujian AKM ini kapan? belum keluar jadwalnya lagi, Kak. Hmm, berarti kan minggu depan minggu tenang tuh kan? Nah, pas minggu tenang tuh kita tetap aja terus mungkin 2 kali. Pokoknya kita selesaikan sampai inventory kata Bapak. Materinya sampai inventory. Tuh butuh pengganti kita. Kita selesaikan yang ini dulu, yang rekonsiliasi. Ini ada soal satu lagi Kak kirim. Ini kita bahas yang ini versi di buku. Mana ya? Coba kalian lihat. Harusnya udah keluar sih jadwal. Udah dibagi-bagikan. Kemarin eh di jadwal pertama di jadwal UTS itu di minggu pertama atau di minggu kedua ujiannya? Biasanya dia sama tuh kalau misalnya di jadwal kemarin sesuai jadwal, kalau dia di minggu pertama ujian AKM, maka kita ujiannya itu di minggu pertama. Kalau misalnya pas UTS itu di minggu kedua, berarti besok ini kita di minggu kedua juga. Nah, kita bahas yang ini. P713. Ini ada soal lagi, disuruh bikin bank rekonsiliasi sama jurnal yang dibutuhkan. Nah, kita bikin. Yang ini udah kalian catat. Yang ini, udah kan? Hapus. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya Aguilar Company. Aguilar Company. Tanggalnya untuk periode kapan nih? Sebenarnya banyak jenis soal bank rekonsiliasi ini yang sebenarnya. Itulah. Ini tanggal 30 Juni 2015. Jun 30 2015. Jun 30 2015. Nah, terus ini
Biasanya selalu ada nih. Kita biarin aja, ya salah. Nah, kita baca soalnya. There were, ini kan sama-sama tanggal 30 nih, berarti langsung aja kita salin nih. Kemudian kita salin, nah di ledger 3969,85. 3969 3969,85. Yang si banknya berapa? Komanya enggak. Banknya katanya bank 4150. 3969,85. Ini 4150. Nah, habis itu udah. Terus there were bank service charge for June 25. Ini bank service charge. Bank service charge berarti di perusahaan dikurang. Ya kan? Di perusahaan dikurang. Kita bikin di sini bank service charge itu nilainya 25. Berarti kita bikin jurnalnya. 25. Terus habis itu habis bank service charge. Terus soalnya lagi a bank memo stated that Baude not for 1.200 and interest 36 had been collected on June 29 and the bank had met charge 5,5. Ini yang kakak bilang tadi. Jadi ada piutang yang dikumpulkan oleh bank 1.200 ditambah sama bunganya 36. Terus bank juga membebankan karena dia bantu kita untuk mengumpulkan piutang, maka dipotongnya biaya 5,5. Berarti 1.200 tambah 36. 1.200 1.200 ditambah 36 dikurang 5,5. Dapat 1230,5. Nah, kita bikin di sini. Berarti kan tadi 25, ini 25 kita kurung. Nah, kita kurung. Terus kalau yang tadi salah Kak. Bank service charge nih di perusahaan. Terus habis itu piutang yang dikumpulkan oleh si bank. Berarti di-add kan bank notes collected by bank plus interest kurang fee. Nilainya itu sama dengan berapa tadi? 12, 1, 2, 30,5. Nah, terus habis itu kita bikin jurnalnya. Berarti kalau jurnalnya ini debit cash kan? Debit cash. Nah, kemudian ada fee tadi yang dikenakan oleh bank kan? Berarti bank service charge debit lagi. Terus habis itu kreditnya lunas piutangnya kan? Lunas piutangnya si pelanggan tadi berarti not receivable jenisnya. Not
receivable. Terus kredit lagi interest revenue, pendapatan bunga. Interest revenue. Nah, masukin cash yang kita terima tadi 12.1.2.30,5. Terus habis itu bank service charge-nya 5,5. Ini 5,5. Not receivable-nya 1.200. Terus interest revenue-nya tadi 36. Dah. Di sini ada pertanyaan. Beban kan di debit. Nah, ini sampai sini kayak gini. Berarti kita tulis di sini 12.30. Kemudian kita lanjutkan soalnya yang mana lagi? Nomor 3. Penerimaan bulan Juni itu penerimaan berarti penerimaan kas kan. Penerimaan kas berarti kas di debit 3390. Were not deposit until 2 Juli. Jadi penerimaan kas kita 3390 itu belum akan kita setorkan ke bank itu sampai tanggal 2 Juli. Berarti kita udah nerima, bank belum nerima di sini kan? Berarti ini yang namanya deposit in transit karena belum sampai ke bank. Berarti deposit in transit 3390. Deposit in transit letaknya itu di add di bagian bank. Karena si bank belum nyatat penerimaan kasnya. Berarti di sini uh, deposit in transit nilainya berapa tuh? 3390. 390. Kemudian habis itu check outstanding check total 2136,505. Berarti ini outstanding check berarti dikurang di bank outstanding check. Outstanding check berarti cek yang belum diuangkan oleh bank, belum kurang saldo rekening kita di bank lagi. Soalnya nanti ada yang berdasarkan data aja, jadi kita tentukan dia itu outstanding check atau enggak. Kalau ini kan disebutkan dia outstanding check atau enggak. Disebutkan jelas-jelas. 2136,05. 2136,05. Kak, yang nggak Ya. disebutin tuh kayak apa contohnya, Kak? Gak liatin soalnya ya yang dulu. Mana buku? Kak, cari dulu. Fotokan. Ya, chapter berapa sih ya? Chapter 6. Biasanya ini soal praktikum sih, kalau yang panjang, yang kita disuruh mencari data ini. Jadi kalau ujian nggak jarang bakal keluar. Nggak bakal keluar sih sebenarnya. Mana chapternya ya? Cash nih. Ini kayaknya panjang ini soalnya. Kak foto dulu ya.
Yang kayak di grup itu kalau soal di dunia nyatanya, download. Nih, kayak gini soalnya. Kalau yang sebenarnya kita ini disajikan data bulan lalu. Ini data bulan lalu terkait dengan rekonsiliasi bank kita tahun lalu. Terus ini data deposit kita yang kita lakukan. Ini cek-cek yang kita keluarkan. Terus ini namanya rekening koran. Rekening koran ini nanti dapatnya dari bank. Jadi kita bandingkan antara catatan penerima pengeluaran kas kita dengan yang di sini. Kalau ada yang belum ada angkanya di sini, misalnya di sini udah ada pengeluarannya. Di sini belum ada nama ceknya tertulis. Berarti itu namanya outstanding check. Nanti deposit kayak gitu juga di penerimaan ini eh ada yang belum masuk ke sini, berarti namanya nanti deposit in transit. Dah, tapi soal kayak gini biasanya itu di praktikum aja. Kalau di soal ujian nggak ada. Jadi kalau di dunia nyatanya kayak gini kita kerjanya nanti nggak disajikan langsung datanya. Dah, kalau masalahnya waktu kita tuh terbatas. Kalau nggak terbatas mungkin kita bisa bahas mah. Dah, di sini ada pertanyaan. Itu contoh yang nggak disajikan. Ada di soal yang satu lagi yang di buku itu disajikannya data bank rekonsiliasi tahun lalu, bulan lalu, kemudian habis itu data rekonsiliasi untuk bulan ini. Nanti ada pengaruhnya ke yang bulan lalu itu. Tapi kayaknya itu nggak keluar yang kayak gini aja yang keluar nanti kalau Bapak minta soal. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Dah, kita lanjut yang ini. Kita lanjutkan yang ininya tidak jalan dia. Tunggu. Kau pindahin ke atas dulu. Udah. Ini sampai mana tadi? Sampai outstanding check, Kak. Outstanding check. Outstanding check. Nah, outstanding check ini. Terus habis itu, ini udah kita catat. The bank had charged the Aguilar Company account for customer uncollectible check amounting to 253,2. Jadi di sini uh, di si yang tadi tuh apa namanya tuh yang NSF check yang cek kosong tadi. Jadi cek kosong tadi di kita tukarkan ke bank ternyata nggak bisa diuangkan. Nah, makanya namanya ini nih yang ini adalah NSF check. Jadi kalau NSF check berarti di perusahaan di kredit di kas di bagian less kan. Ini perusahaan NSF check. NSF check itu sebesar 253,2. 253,2. Nah, kemudian habis itu jurnal untuk NSF check berarti kan dia nggak jadi tuh kita dapat duitnya dari pelunasan piutangnya berarti kredit cash. Terus habis itu piutangnya nggak jadi dia lunasi berarti munculkan lagi. Soalnya awalnya udah kita catat piutangnya berarti sebelumnya udah kita hapus karena dia nggak jadi dilunasi berarti munculkan lagi. Count receivable. Nilainya 253,2. 253,2.
Nah, kemudian habis itu udah yang ini. Terus yang ini lagi. A customer check for 90 had been entered sebesar 60 in cash receipt journal. Jadi cek cek 90 kita nyatatnya 60 di dalam cash receipt journal. Berarti cek di sini dia customer check nih. Kalau customer check berarti kan customer ngasih cek ke kita. Kalau customer kasih cek ke kita berarti kan duit masuk tuh. Makanya dia letaknya di receipt journal, jurnal penerimaan kas. Nah, jadi si customer ini ceknya itu 90 harusnya, tapi kita catat 60. Nah, berarti kalau penerimaan kas yang kayak ini, kalau penerimaan kas berarti kan letaknya di debit tuh, bagian debit nyatatnya. Kakak lupa. 90, harusnya 90. Sini harusnya 90 di debit, tapi kita nyatatnya 60. Jadi supaya yang 60 ini jadi 90, berarti tambah lagi di sini 30. Nah, berarti penyesuaiannya 30 di debit. Di debit yang salah siapa? Kita. Yang salah kita nyatatnya. Berarti di sini di add, berarti check error from customer. Customer. Nah, nilainya 30. Nah, dia dari customer berarti itu terkait dengan pembayaran piutangnya kan. Berarti di sini karena dia bagian add letaknya, kalau bagian add otomatis debitnya itu adalah cash. Di sini berarti udah pasti di sini debitnya cash. Nah, temennya apa? Karena cash dari customer, itu berarti untuk pelunasan piutang. Berarti temennya itu adalah account receivable. Dia itu bisa aja debitnya account receivable, kreditnya cash, tergantung pada errornya. Errornya itu cashnya nanti letaknya di add kah atau di less. Kalau letaknya di less nanti berarti debit account receivable, kredit cash. Kalau ini karena errornya itu kita sesuaikan di bagian add, maka debitnya itu cash, kreditnya account receivable. Jadi ini bisa dibalik-balik tergantung pada errornya. Nilainya 30. Kita bikin di sini 30. Ini 30. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nah, terus habis itu cek nomor 742, jumlahnya 491. Bla 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 bla, salah dicatat jadi 419. Nah, both of check, kedua cek tersebut diterbitkan untuk membayar pembelian dari equipment, untuk bayar pembelian equipment. Nah, berarti di sini eh itu kalau ini kan error nih. Yang salah itu berarti kita karena di sini cash journal yang punya jurnal penerimaan kas tuh kita. Tuh kita berarti yang salah ini. Kalau ini kan juga receipt journal yang punya jurnal kan kita. Makanya di sini perusahaan yang salah ini juga perusahaan yang salah nyatat. Nah, gunanya itu adalah untuk pembelian, berarti di sini itu pengeluaran kas. Berarti nanti kita kalau di buku besar ini, kita yang kita sesuaikan itu bagian yang kredit-kredit. Pokoknya diletak bagian kredit-kredit nanti. Nah, dia kita bikin satu-satu dulu. Cek nomor 742, jumlahnya 491. Berarti kita catat di sini, dia karena pengeluaran letaknya di kredit 491. Nah, kita catat itu berapa? Kita catat di sini 419. Berarti yang salah 419. Nah, jadi supaya 419 jadi 491 berarti harus ditambah di kredit lagi kan. Kalau ditambah berarti harus sama dia. Kalau debit, debit. Kalau kredit, kredit kan. Nah, 72. Berarti penyesuaiannya 72 di
kas, di kredit kasnya. Berarti kalau di kredit berarti di bagian less kan? Di kredit berarti bagian less, yang salah kita. Berarti di sini kita bikin less check error 742, nilainya 72. Ini apa? Cancel. Nah, 742 itu berapa tadi? 72 ya? 72. Nah, ini 72 udah selesai. Ini jurnalnya kan? Jurnalnya lagi, karena dia disesuaikan di book kan? Di book. Berarti kita bikin jurnal penyesuaiannya yang nomor 5. Dia kan ini letaknya di less. Berarti kalau di less, otomatis yang dikredit itu cash. Udah kita bikin aja di sini cash. Nah, terus debitnya apa? Debitnya tergantung dia buat apa. Katanya tadi buat pembelian equipment, berarti debitnya equipment. Nilainya 72. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, kita lanjutkan lagi. Ini katanya ada lagi cek nomor 747, jumlahnya 58,2, tapi kita catat 582. Jadi dia harusnya 58,2 yang untuk pembelian lagi, berarti masih kolom kredit di sini 58,2. Nah, berarti kita bikin di sini 58,2. Terus habis itu di sini kita catat 582 ya. Kita catat 582. 582. Nah, jadi supaya 582 ini jadi 5,58,2 berarti kan harus didebit tuh. Ini kurang ini. Nih, ini kurang ini baru dapat ini kan. Berarti didebit. Kalau didebit berarti di bagian add. Debit berarti bagian add. Berarti check error number berapa? 747. Ya, 747. 747. Nah, nilainya 524 nih. 5 kok enggak berkoma dia. 523,8. 523,8. Jadi kita bikin di sini 523,8. Nah, kita bikin jurnalnya. Jurnalnya tadi kan dia letaknya di add tuh. Di add udah otomatis dia debitnya itu cash. Nah, cashnya untuk apa? Equipment. Tadi pembelian equipment, maka kreditnya equipment. Equipment. Nah, nilainya 5 berapa tuh? 523,8. 523,8. Dah. Udah, habis itu udah selesai nih. Kita bikin apa lagi? Udah masuk semuanya. Habis itu kita bikin cash balance after adjustment. Kita pasti aja. Cash balance after adjustment. Nah, kita jumlahin sama dengan sum. Yang ditambah, yang dikurang.
itu nilainya udah balance ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ada dicatat? Atau ada yang tertinggal? Halo? Yang sheet 2 tadi itu Kak, yang nomor 1 udah nampak. Oke. Udah. Besok kita langsung masuk ke piutang lagi. Sebenarnya untuk cash ini ada petty cash. Petty cash pencatatannya kalian ngerti? Enggak, Kak. Enggak Kak. Tapi petty cash Bapak nggak nyuruh ngajarin. Berarti nanti aja kita pelajari kapan-kapan. Kita kita apain aja dulu apa yang disuruh sama Bapak. Berarti itu kan yang ujian tuh, yang pokok-pokok ujian aja dulu. Iya, Udah, Kak. ini udah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.